Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Submateri, zat tunggal, dan zat campuran. Pada video sebelumnya, zat tunggal dan zat campuran sudah pernah dibahas. Namun, pada video kali ini, terdapat pembagian dari zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa. Kita perhatikan terlebih dahulu bagan dari pembagian materi. Materi terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Begitu pula zat campuran. Ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Masih ingat apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh, air, batu, tanah, kayu, besi, dan lain-lain. Pada kehidupan sehari-hari, materi biasanya dikelompokkan. Kalau berdasarkan wujudnya, materi atau benda dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Kalau berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Dan zat inilah yang sekarang kita mau bahas. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau hanya satu materi. Nah, pada kali ini kita akan membahas bahwa zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Apakah bedanya? Mari kita bahas. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Dengan kata lain, unsur ini adalah zat kimia yang paling sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Biasanya untuk unsur maupun senyawa ada nama kimianya. Contoh unsur logam adalah besi. Di sini nama kimianya adalah Fe, merupakan singkatan dari ferum. Kemudian emas disingkat Au atau aurum. Di sini ada aluminium disingkat Al nama kimianya, dan lain-lain. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen atau nama kimianya H, sering kita dengar, oksigen dengan lambang kimianya O, nitrogen N, karbon. Karbon ini bentuknya padat dan warnanya hitam. Sering ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan lambangnya C. Kalau ingin mendalami lebih luas tentang unsur, kita bisa melihat dalam tabel periodik. Namun, untuk tingkat SD ini tidak dipelajari lebih dalam. Biasanya ini dibahas pada tingkat SMP atau SMA. Di sini ada contoh non-logam nitrogen, oksigen, hidrogen, dan ini contoh logam besi, aluminium, ini perak, dan masih banyak lagi.
Pembagian yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Jadi, unsur-unsur yang tadi itu apabila terikat satu sama lain maka akan membentuk senyawa. Contoh, garam, air, dan gula. Kita lihat dari rumus kimianya agar lebih memahami. Contoh air. Air di sini rumus kimianya H2O. Berarti air itu adalah gabungan atau terbentuk dari ikatan hidrogen dan oksigen. Yang kedua, garam dapur. Garam dapur itu terbentuk dari ikatan antara unsur natrium dengan unsur Cl, klorida. Yang ketiga, gula pasir terbentuk dari ikatan karbon, hidrogen, dan oksigen dengan jumlah atomnya yang sudah tertulis. Kemudian, karbon dioksida merupakan ikatan dari unsur karbon dan oksigen. Karbon monoksida juga merupakan ikatan dari karbon dan oksigen. Tapi bedanya kalau karbon dioksida, atom oksigennya ada 2, kalau monoksida, atom oksigennya ada 1. Jadi monooksida, kalau 2 dioksida. Sekarang kita membahas zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat. Zat campuran dibagi lagi menjadi 2. 1 zat campuran homogen, 2 zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau 2 zat atau lebih yang dapat menyatu secara merata. Jadi hasilnya tercampur sempurna, tidak terlihat lagi perbedaan antara zat-zat yang menyusunnya. Contohnya adalah sirup. Sirup itu adalah campuran dari air, gula, pewarna, tapi sudah tercampur. Dan kita tidak bisa lagi membedakan dari sirup tersebut yang mana bagian airnya, yang mana bagian gulanya, yang mana bagian pewarnanya. Karena semua komponennya sudah menyatu. Begitu pula dengan air garam. Apabila dilarutkan, maka akan menyatu secara merata. Contoh yang ketiga adalah udara. Udara juga merupakan campuran homogen karena dalam udara itu terdapat banyak zat. Contoh, ada oksigen, karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan kita tidak bisa membedakan yang mana oksigen, yang mana karbon dioksida karena semua zat tersebut sudah menyatu. Jenis yang kedua yaitu zat campuran heterogen. Adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Berbeda dengan zat yang homogen. Kalau homogen menyatu sempurna, kalau heterogen tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Kita lihat contohnya, air kopi. Air dan kopi dicampurkan, namun tidak tercampur sempurna. Kita selalu melihat atau sering melihat ada bagian-bagian kopi yang tidak larut dengan air, dan bahkan kopi-kopi tersebut
mengendap di bagian bawah gelas. Contoh yang kedua adalah air dengan pasir. Apabila dicampurkan, maka air dan pasir itu tidak tercampur sempurna. Jadi kita bisa membedakan mana bagian airnya, mana bagian pasirnya. Contoh yang ketiga adalah air dengan minyak. Meskipun dicampurkan, air dan minyak tidak tercampur sempurna. Kita masih bisa membedakan yang mana zat penyusun minyaknya, mana zat air yang menyusunnya. Demikian pembahasan tentang zat tunggal dan zat campuran kali ini. Terima kasih.